Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Ngoding Tidak Tunggu Jago. Kalau kita tunggu jago dulu, maka kita tidak akan pernah memulai. Nah guys, di channel kali ini kita akan membuat project CRUD menggunakan PHP dengan Bootstrap. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai membuatnya. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan teman-teman, yaitu kita buka Windows Explorer untuk kita membuat file baru di dalam file exam yang berada di dalam file httdocs. Untuk membuatnya kita cukup mengklik file Windows Explorer, kita masuk di dalam local disk C. Nah teman-teman klik yang folder exam. Nah teman-teman klik yang httdocs. Di dalam file httdocs ini teman-teman membuat file baru lagi yang akan kita masukkan ke dalam file Visual Studio Code kita sebentar. Nah kita membuat file dengan klik dan kita klik new untuk membuat file baru. Kita beri nama file kita dengan nama CRUD. Nah klik enter. Nah teman-teman dapat meng-close-nya. Nah langkah selanjutnya adalah menyalakan examnya. Jika teman-teman belum memiliki exam di dalam laptopnya teman-teman, diharapkan untuk menginstalnya dan mendownloadnya di browser exam. Kita nyalakan examnya, kita klik open. Nah di bagian MySQL dengan Apache yang kita nyalakan ya teman-teman. Ketika sudah selesai, maka kita dapat meminimize-nya. Nah, ketika examnya sudah dinyalakan, kali ini kita akan membuat database di dalam phpMyAdmin. Untuk membuatnya, di sini saya menggunakan Microsoft Edge. Jika teman-teman menggunakan Chrome sama saja, tapi di sini saya lebih nyaman menggunakan Microsoft Edge. Di dalam Microsoft Edge kita klik yang phpMyAdmin. Jika muncul seperti ini, teman-teman klik saja phpMyAdmin. Nah di dalam browser ini teman-teman cari yang phpMyAdmin yang seperti ini. Oke teman, jika sudah menemukannya, kita klik linknya. Dan kita klik link yang di bagian sini ya teman-teman, yang http //localhost phpMyAdmin. Kita klik dan di sini kita sudah masuk di dalam database phpMyAdmin. Di dalam database phpMyAdmin ini kita akan membuat file baru sebagai database kita. Kita akan membuatnya. Nama database yang kita buat ini kita beri nama CRUDDB. Kita klik create. Nah di dalam database kita akan berikan nama tabelnya CRUD. Kita berikan CRUD. Dengan kolom kita beri 5. Kita beri 5 kolom. Nah, sekarang sudah ada 5 kolom ya teman-teman. Kolom pertama kita beri nama ID. Dengan kolom kedua kita beri nama. Kolom ketiga kita beri nama NIM-nya kita ya teman-teman. Oh iya teman-teman, penjelasan ini untuk membuat data mahasiswa. Jadi yang nama-nama yang kita ambil ini adalah nama yang kita masukkan dalam kolom ini adalah ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM, jurusan,
jurusan mahasiswa dengan kelas. Oke, di bagian ID ini kita tetapkan saja sebagai integernya, dan di bagian nama kita beri nama varchar saja. Begitu juga untuk name, jurusan, dan kelas kita berikan varchar. Di bagian language values-nya kita di bagian ID kita berikan 15, dan di bagian nama kita berikan 255 ya teman. Langsung klik yang di sini maka akan muncul semuanya. Di sini kita menentukan primary key-nya. Di bagian ID kita tentukan sebagai primary key-nya. Kita klik di sini, maka primary key-nya di bagian ID sebagai penghubungnya ya teman-teman. Nah, setelah itu langsung saja kita klik save di bagian bawah. Dan sekarang kita sudah memiliki 5 kolom dalam database kita. Langsung saja kita masuk pada Visual Studio Code kita. Oke. Kita masuk pada Visual Studio Code kita. Nah, di sini kita ambil folder yang kita buat tadi di htdocs di dalam file exam. Di sini kita cari localdisk C exam dan kita cari htdocs. Di sini kita buat file, kita ambil file yang kita buat tadi yaitu file CRUD. Kita select folder. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam folder. Di sini kita klik no, I don't trust the outer docs. Kita sudah berada di dalam folder CRUD di dalam Visual Studio Code kita. Di dalam folder CRUD ini kita buat file baru yaitu index.php. Kita klik enter. Nah, di dalam file index ini kita akan memulai project kita. Kita akan menggunakan HTML5. Jika teman-teman klik saja HTML5 di bagian sini, maka secara otomatis muncul seperti ini. Di sini kita ganti judulnya menjadi data mahasiswa. Data mahasiswa. Nah, karena di sini kita menggunakan Bootstrap, langkah yang perlu kita lakukan, kita ambil link Bootstrapnya terlebih dahulu di Microsoft Edge. Kita kita mencari Bootstrap 5. Nah, di sini kita klik linknya. Teman-teman klik yang di bagian sebelah kanan sini yang Quick Start. Nah, teman-teman akan diarahkan pada CSS, ada JavaScript. Nah, teman-teman di sini kita ambil yang CSS-nya saja. Oke. Setelah itu kita kopikan di bagian title di bagian bawah. Nah, teman-teman yang di bagian sini teman-teman hilangkan saja karena kita tidak menggunakannya di sampai integrity. Kita hilangkan saja. Nah, ketika link Bootstrapnya kita sudah copy, di sini kita langsung bisa menggunakan Bootstrapnya tanpa di sini kita berikan kelas. Nah, untuk bodinya yaitu container. Nah, lanjut kita berikan margin topnya kita berikan 4. Nah, di dalam body ini kita berikan kita berikan judulnya yaitu H2. Kita beri judul data mahasiswa. Nah, setelah itu di dalam sini kita berikan tabelnya dengan kelas. Kita berikan kelas table
kita berikan tabel borderet. Nah, teman-teman, di bagian di bawah H2 kita berikan link untuk tambah datanya, atau kita berikan tombol untuk tambah data. Di sini kita menggunakan href. Nah, di sini sebentar kita akan membuat file baru yang untuk menambah data. Kita tuliskan memang saja nama filenya, yaitu tambah data.php. Nah, kita berikan kelasnya juga. Kita berikan kelasnya margin, kita klikkan kelas btn primary, kita berikan kelas primary, dan kita berikan margin bottomnya 4 ya teman-teman. Di sini kita tuliskan tambah data. Oke, di dalam tabel sini kita akan sebelum itu kita lihat terlebih dahulu di bagian ini di web browser kita. Kita close saja teman-teman, karena kita tidak membutuhkannya lagi. Kita tambah, kita local host, sorry ya teman-teman, local host root index.php. Nah, teman-teman, di sini sudah ada ya, hanya tombol tambahnya ini belum aktif, belum memiliki ini warna di belakang atau backgroundnya, berarti ada yang salah. Kelas btn, margin buttonnya kelas primary, kita berikan kelas ini sukses. Nah, ini ya teman-teman, sudah memiliki warna. Lanjut, kita di bagian tabel. Di sini kita buat headnya. Di dalam head ini kita akan membuat headernya menggunakan tr. Di sini kita berikan nomor di sini, dan di sini kita nama sesuai dengan data, dan di sini kita berikan name. Di sini kita berikan jurusan. Di sini kan kelas, dan di sini kita berikan aksi sebagai tombol edit dan hapus. Nah, setelah itu kita buat di bagian T-body. Nah, teman-teman, kita buat di bagian T-body, di bagian sebelum kita lanjut membuat data, melanjutkan project di bagian T-body, yang perlu kita lakukan teman-teman, kita membuat koneksinya terlebih dahulu ke dalam database. Nah, teman-teman cukup membuat file baru di sini. Di dalam ini kita buat file koneksi .php. Nah, setelah teman-teman membuat file baru, di sini kita akan membuat file koneksinya. Nah, teman-teman membuat variabel host di sini. Karena kita menggunakan localhost, jadi di sini kita tulis localhost. Lanjut, di sini kita bagi user.
karena kita menggunakan root ya teman-teman. Untuk passwordnya kita kosongkan saja karena kita tidak menggunakan password. Dan di bagian database-nya, nama database kita tadi adalah, kita lihat ya teman-teman, nama database kita apa ya. Nama database kita CRUDDB ya teman-teman, CRUDDB. Nah, setelah itu kita buat koneksinya dan di sini kita MySQL connect. Kita buka kurung. Di sini kita ambil yang hostnya, kita ambil yang usernya, kita ambil yang passwordnya dan db-nya. Oke, kita tutup dengan titik koma. Nah, untuk mengecek koneksinya berhasil atau tidak, di sini kita menggunakan if. Kita cek apakah koneksinya. Di sini tanda kutip kita koneksi, kita menggunakan dia. Nah, di dalam sini kita beri koneksi gagal. Di sini kita berikan MySQL connect error. Nah, sudah ya teman-teman. Jikalau dalam waktunya kita untuk mencoba koneksinya kita berhasil atau tidak, kita buka dan kita local host. Masih ada kesalahan. Local host include koneksi .php. Rupanya ada kesalahan teman-teman. Kita lihat apa di bagian mana. Sorry teman-teman, di sini koneksi kita rubah jadi koneksi. Kita rename, klik kanan rename. Di bagian sini kita rubah koneksi. Oke. Lanjut kita save. Kita kembali di sini, kita refresh. Nah, jikalau koneksi gagal tidak muncul dalam Microsoft Edge kita yang kita gunakan sebagai web browser kita ini, berarti ini menandakan bahwa koneksinya kita berhasil. Langkah yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita close saja koneksinya. Kita masuk kembali di file index. Nah, di dalam file index ini di bagian atas kita buat include-nya untuk mengambil koneksinya. Di sini dengan cara kita include, kita ambil koneksinya, kita tutup. Nah, kita lanjut di bagian tbody. Di bagian tbody sini kita akan membuat PHP-nya. Di sini kita buat variabel nomor. Untuk bagian nomornya sebentar. Kita mulai dari 1. Nah, langkah selanjutnya kita buat query-nya. Di sini kita MySQL query agar terhubung ke dalam database kita ya teman-teman. Nah, kita ambil koneksinya, kita bungkus dengan tanda kutip 2 di bagian sini. Kita select
Jangan lupa bintang, tanda bintangnya from mahasiswa, tabel mahasiswa ya teman-teman. Tabel kita lihat dulu ya teman-teman, tabel apa tadi? Oh, tabel CRUD teman-teman, sorry, tabel CRUD. Dan jangan lupa tanda titik koma di belakangnya. Dan langkah selanjutnya kita menggunakan while. Kita buka kurung 2. Di sini kita buat variabel baru yaitu variabel row. Di sini kita akan mengambil nilai dari query dan koneksinya. Kita menggunakan MySQL fetch masuk. Nah, kita ambil query-nya. Dan kita buka kurung kerawal. Nah, di sini kita tutup PHP-nya. Dan di sini kita buka kembali PHP-nya. Oke. Langkah selanjutnya kita akan membuat datanya di sini. Kita menggunakan R TD sebagai tabelnya, dan di sini kita ambil nilainya. Kita ambil nilai dari row titik tanda kutip 1. Kita ambil nama, dan kita teman-teman, yang perlu kita ambil yang pertama adalah nomor. Di sini kita berikan TD lagi, nomor. Nah, di bagian sini teman-teman cukup di tombol keyboard shift alt dan anak panah ke bawah sebanyak 3 kali. Nah, di sini bagian nama teman-teman rubah nama yang baris kedua jadi nim. Sorry ya teman-teman, ada batuk pilek jadi suaranya ada serak-serak sedikit. Nah, di bagian di bawah nim teman-teman berikan jurusan. Di bawah jurusan teman-teman berikan kelas sesuai dengan database kita tadi. Nah, di sini kita akan membuat tombol edit dan hapusnya. Kita menggunakan href. Sebentar kita akan membuat file edit dengan hapus. Jadi filenya ini kita tuliskan terlebih dahulu, edit.php. Kita menggunakan ID, dan nantinya kita akan di row-nya kita tulis ID di sini. Nah, kita tutup dan kita berikan kelasnya btn untuk memperkecil tombolnya, yaitu kita tambahkan sm di sini, dan kita berikan warna background belakangnya dengan warna sukses. Setelah itu klik edit, terus edit di sini. Langsung saja kita copy untuk bagian hapusnya. Teman-teman cukup klik tombol shift alt dengan anak panah ke bawah. Nah, teman-teman di bagian sini rubah saja jadi hapus. Dan di bagian sini juga teman-teman rubah jadi hapus. Dan di sini teman-teman rubah saja warnanya menjadi warna danger. Nah, setelah itu kita coba save, kita lihat perubahannya. Kita kembali ke data mahasiswa. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman.
Selanjutnya kita akan masuk pada menu tambah untuk menambah data, tapi di sini belum ada menu untuk menambah datanya karena kita belum membuatnya. Nah, sekarang karena tombol tambah datanya belum berfungsi, kita tambahkan data secara manual lewat localhost, lewat database kita di bagian insert. Coba teman-teman klik insert. Nah, teman-teman berikan satu di sini. Di sini contohnya teman-teman berikan nama Rudy. Dan di bagian NIM-nya teman-teman bisa sembarang saja. Dan di bagian jurusannya contohnya jurusan teknik komputer dan jaringan. Dan di bagian kelasnya contohnya kelas 4A. Kita go. Nah, datanya sudah ada di sini. Coba kita lihat di data mahasiswa apakah sudah ada. Nah, teman-teman di sini sudah ada. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan, kita akan masuk pada tombol tambah data dan kita akan membuat forumnya. Oke, mungkin sekian video dari saya. Jangan lewatkan video selanjutnya untuk menambahkan forum tambah data, dan kita akan masuk pada forum edit dan hapus di video berikutnya.